1, Wahyu pasal 2. Kita membaca dulu bagian firman Tuhan ini, setelah itu kita masuk dalam doa. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Mari kita membuka Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 kepada jemaat di Smyrna. Kita membaca bagian ini bergantian, saya baca ayat 8, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian baca ayat 9 dan seterusnya, kita gantian sampai ayat 11. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kiranya penghiburan kami hanya di dalam Tuhan Yesus yang kami sembah, yang menyatakan dirimu kepada 7 jemaat, 7 gereja di Asia Kecil pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi kami juga melihat bahwa Tuhan Yesus yang sama, yang menyuarakan berita ini kepada gereja sepanjang zaman. Berkatilah setiap kami agar kami sebagai gerejamu di abad ke-21 ini bisa sungguh-sungguh dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami renungkan. Kepada jemaat di Smyrna hari ini kiranya Tuhan juga menguatkan iman kami sebagai umat-Mu untuk kami kembali melihat betapa manisnya firman Tuhan, betapa indahnya kami dikasihi oleh Tuhan, dan kiranya kami diarahkan untuk bertindak dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sentuhlah hati kami dan ubahlah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita akan membahas dari kitab Wahyu gitu ya. Saya sedikit mereview beberapa bagian sebelumnya. Kitab Wahyu ini satu hal yang mungkin asing bagi beberapa orang dari kita, dan mungkin kita perlu sedikit mengingat apa yang sudah disampaikan di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini pembahasan keempat di dalam kitab Wahyu. Sebelumnya kita sudah lihat bagaimana kita diperkenalkan dengan orang yang menulis bagian ini, Rasul Yohanes yang waktu itu sudah tua juga. Waktu itu ketika Yesus memanggil murid-muridnya, 12 rasul yang paling tua adalah dikatakan dipercaya adalah Petrus, Rasul Petrus. Makanya dia udah punya mertua juga ya, udah menikah. Di situ ada cerita juga Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Memang Petrus dipercaya sebagai yang paling senior dari para murid. Tetapi di sisi lain ada seorang yang masih sangat muda, yaitu Rasul Yohanes. Di situ kita melihat ada sebuah hikmat yang Yesus kerjakan ketika memanggil murid-muridnya. Dia tidak panggil semua yang seragam, semua yang lagi prime time, orang-orang pemuda semua dipanggil, lalu mengerjakan semua pekerjaan yang Yesus lakukan. Tapi justru Yesus panggil orang-orang yang berbeda-beda menjadi para rasul. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan tertopang dari tahun ke tahun. Kita bisa bayangkan kalau semuanya seumur Petrus, oke, semuanya pengalaman hidupnya banyak gitu ya. Semuanya udah punya banyak, udah mengalami asam garam kehidupan, sudah punya keluarga dan lain-lain. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di akhir abad pertama, tidak ada lagi yang meneruskan. Rasul-rasul semua sudah mati waktu itu. Tinggal Yohanes sendiri. Ini hikmat yang waktu itu dilakukan, dimiliki oleh Yesus waktu memanggil murid-muridnya. Ada yang usia sudah senior, ada yang masih sangat junior, tapi semua dibekali dengan firman Tuhan, diperlengkapi, dan akhirnya mereka jadi rasul-rasul yang begitu kuat pelayanannya. Rasul Petrus, Yakobus, masih banyak rasul-rasul lain, semuanya banyak yang mati martir, dan semua waktu itu di akhir abad pertama. Ketika Wahyu ditulis, ini tahun 95 Masehi mungkin, rasul-rasul yang lain sudah meninggal, sudah mati martir sebagian besar, dan di situ kita melihat sekarang tersisa Rasul Yohanes, dan dia diberikan sebuah kitab yang begitu penting, kitab Wahyu yang kita renungkan bersama.
Nah, hari ini kita akan melihat sedikit kelanjutan apa yang sudah kita renungkan sebelumnya. Di sini kita melihat juga di awal-awal kita sudah membahas bagaimana Rasul Yohanes menyaksikan sebuah penglihatan, dan penglihatan itu membawa dia untuk mengenal siapa Yesus yang sejati. Di situ tadi kita baca juga ya di ayat 9 sampai 18 penglihatannya. Dia melihat ada dikuasai roh, di situ dikatakan apa yang engkau lihat tuliskan dalam kitab, tuliskan kepada 7 jemaat itu. Lalu dia melihat ada suara seperti ada tampak kaki dia dan lain sebagainya. Tadi kita sudah baca. Itu sudah kita bahas, jadi Bapak Ibu kalau mau cari pembahasannya silakan lihat YouTube Gary Malang. Ada di KU3 kita sudah posting di situ, bisa pelajari bersama-sama. Tapi hari ini kita melihat ketika memasuki 7 jemaat. 7 jemaat itu sekarang di mana lokasinya? Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini fiktifkah atau cuma mungkin cuma gambaran ilustrasi saja atau memang ada lokasinya? Sebetulnya ini pada 2000 tahun yang lalu memang betul ada gereja-gereja itu, dan sekarang lokasinya secara geografis berada di negara Turki. Di Turki. Jadi nanti bisa lihat kota Efesus masih ada. Kota sekarang yang kita akan renungkan Smyrna itu juga sekarang masih ada, tapi berubah namanya jadi Izmir namanya. Mirnya masih sama gitu ya. Karena mir itu yang jadi sesuatu yang mereka banggakan itu. Mir itu seperti balsam atau obat-obatan gitu. Yang itu menjadi komoditas di kota itu. Tapi dulu disebut Smyrna, sekarang disebut Izmir. Itu adalah kota-kota di Turki sekarang. Dan di sini 7 gereja menjadi 7 gereja yang mewakili Asia Minor pada waktu itu. Gereja-gereja yang menderita di bawah kekaisaran Romawi yang begitu berkuasa. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama Kaisar Nero ya. Kaisar Nero dikenal sebagai kaisar kejam yang membakar kota lalu memfitnahkan ini kerjaannya orang Kristen gitu. Akhirnya orang Kristen waktu itu dipersekusi. Tapi Kaisar Nero sudah berlalu, digantikan oleh seorang kaisar lain bernama Domitian yang lebih kejam lagi, dan juga dia mengincar banyak orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, di sini kita melihat gereja yang kedua yang akan kita renungkan adalah gereja di Smyrna, jemaat di Smyrna. Minggu lalu kita melihat jemaat di Efesus. Problemnya beda. Jemaat di Efesus punya problem, mereka kehilangan kasih mula-mula. Tuhan bilang kembalilah, bertobatlah. Kalau masih ingat ada 3 R gitu ya. Masih ingat ada 3 R, remember, return, and repent. Repent and return. 3 R. Ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan berbaliklah. Lakukan lagi semua yang sudah engkau lakukan. Itu 3 R yang minggu lalu kita renungkan. Nah, itu kepada jemaat di Efesus. Nanti silakan cari di YouTube kalau penasaran. Tapi hari ini kita melihat kepada jemaat di Smyrna masalahnya beda lagi. Tetapi kita melihat bahwa kepada 7 jemaat ini Tuhan Yesus berkata seperti apa? Apa yang Tuhan mau hadirkan? Tuhan berkata, aku memegang ke-7 bintang. Di tangan kananku ada 7 bintang dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu adalah 7 malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah gerejanya. Tuhan Yesus ada di antara 7 kaki dian, artinya Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi di dalam gerejanya. Dan angka 7 ini jadi perwakilan simbol kesempurnaan, simbol totalitas, sehingga ketika Wahyu ini mengatakan surat kepada 7 jemaat, ini artinya surat kepada gereja Tuhan secara total. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, semua pesan ini berlaku juga untuk kita. Inilah yang akan kita renungkan, surat kepada jemaat di Smyrna. Kita masuk ke dalam bagian gereja yang kedua. Sebelumnya saya masuk ke dalam sebuah sharing sedikit dulu sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut. Kemarin saya ikut pelayanan rumah sakit ya, pelayanan penginjilan rumah sakit. Nah, itu juga nanti kita akan jalankan bersama-sama. Ini sudah dikerjakan oleh Bu Kay dan beberapa ibu-ibu lainnya rutin dari beberapa bulan di tahun lalu. Dan di situ di rumah sakit itu ngapain? Kita datang, ketemu pasien yang sudah diberikan daftarnya oleh pihak rumah sakit. Kita datang, kita tanya kabar dan lain sebagainya. Dan singkat cerita ya kita mendoakan, memperkuat imannya, pergumulannya dan sebagainya.
Jadi Bapak Ibu yang atau saudara-saudari yang mungkin terbeban ingin berbagian dalam pelayanan, bisa mulai observasi hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu. Eh Nanti mulai akhir Februari atau mulai Maret mungkin kita akan berikan training. Kita berusaha sajikan apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Tapi kalau mau mulai observasi bisa menghubungi sekretariat setiap Sabtu jam 10. Nah, tapi di sini saya mau sharingkan suatu hari berapa tahun lalu lah. Saya belum di Kota Malang, tapi saya juga sudah lakukan pelayanan ini di Jakarta. Saya datang ke sebuah rumah sakit negeri gitu ya. Di situ ada seorang pendeta sakit waktu itu. Saya tanya kabar pendeta ini dari aliran karismatik. Kemudian saya tanya kabar, kemudian dia bilang, "Iya, saya sudah 9 tahun cuci darah setiap sebulan 2 kali datang ke rumah sakit itu. Sudah parah sekali, ginjalnya sudah kena dan dampaknya sudah parah sekali. Sebulan 2 kali cuci darah. Di situ dijalankan sudah 9 tahun kalau nggak salah, sudah berjalan terus-menerus." Saya begitu dengar aja langsung, wah ini orang tangguh sekali dan tekun sekali jalani apa yang dia harus lewati. Tapi nggak cuma berhenti sampai situ. Dia bilang dia seorang pendeta. Saya juga perkenalan, saya juga mahasiswa praktek waktu itu pelayanan di gereja. Kita berkenalan, kemudian pendeta ini bilang, tapi waktu saya lagi menunggu, saya udah sering sekali ke sini, ke rumah sakit ini, selalu cuci darah di sini, saya sudah hafal jadwal-jadwalnya, tetapi justru waktu lagi kosong, saya pergi ke kamar-kamar. Justru dia yang pergi kunjungi setiap pasien, dia doakan satu persatu selama bertahun-tahun, selama dia cuci darah. Setiap ada kesempatan dia selalu datang ke kamar-kamar untuk mendoakan pasien-pasien lain yang sakit. Padahal dia sendiri mengalami pergumulan begitu berat. Dan di situ saya kagum dengan iman yang begitu besar. Kemudian saya doakan dia, saya tanya lagi apa yang mau didoakan Pak selain kesembuhan gitu mungkin ya. Dia bilang, rekan-rekan kerja dia, rekan-rekan pelayanan dia di gereja, di gerejanya mengatakan dari dulu, kamu ada dosa apa sampai Tuhan berikan kutukan sebesar ini, seberat ini, sampai harus sebegitunya. Akhirnya dia jadi terus dihantui rasa bersalah, ada dosa apa, dosa apa, dosa apa. Karena banyak orang Kristen bahkan berpikir kalau kita menderita hari ini itu karena kita ada dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Itu banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Dan di situ pendeta ini berkata kepada saya maupun beberapa rekan-rekan pelayanan saya yang lain yang pernah berkunjung ke pendeta ini, juga pendeta ini minta didoakan hal yang sama. Yaitu tolong doakan supaya teman-teman saya tahu konsep yang benar tentang penderitaan. Dan tolong doakan saya bisa tetap tangguh melewati penyakit ini, sakit ini. Di situ kami justru yang dikuatkan. Jadi Bapak Ibu beberapa sharing yang mengatakan ikut pelayanan rumah sakit itu justru kita yang datang yang justru dikuatkan oleh banyak pasien-pasien di sana. Bapak Ibu kalau terbeban untuk pelayanan ini silakan menghubungi sekretariat. Kita mau belajar bersama, bergumul bersama. Dan hari ini kita akan melihat ketika kita tahu di tengah dunia banyak orang yang berpikir orang yang menderita itu seringkali dikaitkan karena ada dosa. Tetapi hari ini kita mau melihat sebuah gereja yang menderita, tetapi bukan karena dosa, melainkan karena mereka setia. Hari ini kita akan melihat 3 hal yang bisa dilihat dari gereja Smyrna. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari gereja Smyrna. Yang pertama kita akan belajar bahwa warisan iman lebih penting daripada warisan harta. Warisan iman lebih penting daripada warisan harta. Ayat 8 dan 9 saya kembali bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 8 dan 9 mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah Bapak Ibu, jemaat di Smyrna ini, kota Smyrna ini adalah sebuah kota yang begitu indah waktu itu. Di Turki Bapak Ibu bisa melihat Izmir itu ada satu kota yang berada di tepi pelabuhan.
Ada pelabuhan besar di situ, sehingga kota ini juga bukan cuma ada pelabuhan, ada pantai, ada laut, ada gunung-gunung juga. Ini kota yang begitu indah pada waktu itu. Ada gunungnya, ada pantainya, ada lautnya, ada pelabuhan. Orang-orang banyak datang ke sini. Ini jadi tempat yang sangat indah luar biasa. Ini jadi kota terbesar kedua di Turki, di pada waktu itu, dan di situ nomor satunya Efesus gitu ya, Efesus begitu terkenal. Yang kedua Smyrna. Nah di sini kita melihat kota ini begitu indah, begitu banyak ramai dikunjungi orang. Dan di situ kita kemudian melihat dari data sejarah, tapi 700 tahun sebelum cerita ini ditulis, kisah ini ditulis, 700 tahun sebelumnya Smyrna itu lama pernah hancur lebur. Kota yang pernah diluluh lantakan dan di situ pernah terbaring cuma menjadi reruntuhan selama 3 abad. Jadi ini kota yang dulu pernah dihancurkan dan ratusan tahun dibiarkan menjadi reruntuhan. Tapi kemudian di dalam masa pemerintahan Romawi, kota ini dibangun perlahan-lahan dan menjadi sebuah kota yang begitu indah, begitu megah, begitu besar. Ini menjadi kota yang sangat paham apa namanya kota mati dan sekarang jadi kota yang hidup. Karena itu sekarang Tuhan Yesus ketika mengatakan kepada jemaat di Smyrna, dia memperkenalkan dirinya juga sebagai inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Karena orang-orang di Smyrna inilah yang paling paham apa artinya mati dan hidup. Apa artinya kota yang pernah hancur lebur dan kota yang dibangun kembali dengan begitu megah. Orang Smyrna sangat paham hal ini. Tetapi kita melihat waktu Yesus kemudian mengatakan, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu kesusahanmu. Dia sekarang datang bukan cuma sekedar menunjukkan aku tahu kota ini pernah hancur, sekarang bagus kan? Tapi bagusnya dengan banyak penyembahan berhala. Enggak, Tuhan Yesus bukan mau soroti kotanya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku yang awal dan yang akhir. Aku datang sebagai yang pernah mati juga, tapi hidup kembali. Tetapi bukan seperti kota ini yang ada dalam sejarah. Akulah yang awal dan yang akhir yang menguasai sejarah. Kristus adalah penguasa sejarah yang sekarang menilai gereja bukan dari standar kota, tetapi sekarang dia datang dengan standar kerajaan Allah. Kristus datang bukan dengan standar kota, tetapi dari standar kerajaan Allah. Dia pernah mati dan hidup kembali, dan sekarang dia mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Ini sebuah penghiburan besar gitu ya bagi gereja. Ketika kita punya banyak kesulitan dan Tuhan berkata, tenang Geri Malang, Tuhan Yesus tahu kesusahanmu. Tahu hal ini begitu menghiburkan Bapak Ibu ya. Ketika kita bergumul dalam kehidupan kita bergumul dalam relasi keluarga, kemudian kita melihat firman ini, tiba-tiba Tuhan berkata kepada gereja Tuhan, tenang, aku tahu kesusahanmu. Ini sebuah hal yang sangat indah. Diketahui kesusahan kita tuh indah gitu ya. Suatu hari misalnya ini sebuah contoh saja, ada laki-laki bilang sama pacarnya, aduh kerjaan lagi sibuk-sibuknya, lagi begitu berat, apa segala macam. Pacarnya perempuan cuma dengar terus dengar. Akhirnya berkata, iya memang berat ya. Laki-lakinya langsung, kamu tuh gimana sih? Aku tuh carinya solusi loh. Kenapa cuma bilang iya memang berat, iya tahu semua orang berat, tapi cowok itu carinya solusi. Di sisi lain, berapa waktu kemudian ceweknya cerita, aduh ini teman-teman kantorku gosip, terus sekarang jadi banyak orang ngomongin orang lain, pokoknya toksik semua relasinya. Langsung cowoknya bilang, oh iya berarti kamu harus tinggalin komunitas itu, cari teman-teman baru dan lain sebagainya, dikasih semua solusi-solusi. Ceweknya marah juga, bilang, aku tuh cuma mau didengar, bukan mau solusi gitu ya. Akhirnya cowok sama cewek semua nggak pernah bisa ketemu karena satu butuhnya solusi, satu butuhnya didengar. Ini kan ketidakcocokan dalam berelasi gitu ya. Nah itu promosi sekalian buat pemuda gitu ya. Bagi yang mau mengetahui cara berkomunikasi dengan baik, silakan datang kita belajar sama-sama dari prinsip firman Tuhan. Tapi di sini kita melihat ada orang-orang mungkin di tengah dunia kita berusaha ingin didengar, ada yang berusaha mencari solusi. Tapi di sini Tuhan juga memberikan sebuah keadaan kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu. Tuhan memahami keadaan gerejanya.
Tuhan mendengar seruan dari gerejanya. Dan sekarang Tuhan juga memberikan solusi. Dia mendengar dan dia juga memberikan jawaban bagi jemaat di Smyrna. Di sini kita melihat jawaban dari Tuhan ini kembali bukan jawaban dari standar kota, tetapi dari standar kerajaan Allah. Aku tahu kemiskinanmu padahal engkau kaya, disebut seperti itu di dalam ayat ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu namun engkau kaya. Bapak Ibu, ini ironis sekali karena ayat 9 menunjukkan gereja di kota Smyrna ini gereja yang mengalami kesusahan dan kemiskinan. Bagaimana mungkin gereja yang di kota yang begitu indah, makmur, kota yang didatangi banyak orang, ini kita bisa bayangkan ini kota metropolitan mungkin ya, kota yang begitu luar biasa indahnya, kerennya. Bahkan juga kita melihat di dalam kota ini nanti banyak gambaran-gambaran tentang fitnah dan lain sebagainya. Itu menggambarkan masyarakatnya sebetulnya ada orang-orang Yahudi yang waktu itu orang Yahudi ini pun orang yang dekat dengan kekuasaan, dengan pemerintah. Tapi kemudian orang Yahudi inilah yang membuat gereja Kristen di tengah-tengah kota yang begitu makmur, tapi malah menderita. Di sini kita melihat gereja yang akhirnya miskin, menderita karena mereka sungguh-sungguh memegang identitas mereka di dalam Kristus. Tapi kemudian Tuhan berkata, sekalipun kamu miskin secara materi, tapi hari ini kita melihat perenungan pertama, mereka itu dikatakan engkau kaya. Kaya dalam hal apa? Dalam iman, dalam pengharapan, dalam melihat janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau kaya dalam iman, pengharapan, melihat janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Itulah yang dipuji kepada jemaat di Smyrna. Ini satu kota yang baik gitu ya sebetulnya, jemaat yang baik karena jemaat yang lain Tuhan memberikan teguran, Tuhan Yesus berikan teguran. Aku mencela engkau karena Efesus misalnya, karena engkau kehilangan kasihmu yang semula, bertobatlah kalau tidak aku akan cabut kaki dianmu dari tempatnya dan lain sebagainya. Jemaat di Smyrna nggak ada, jemaat di Smyrna cuma sederhana, aku tahu kesusahan, kemiskinan, dan di situ dikatakan setialah sampai mati. Dikatakan seperti itu. Di sini kita melihat akhirnya bahwa jemaat Smyrna ini miskin secara materi, tetapi kaya secara iman. Maka kita belajar yang pertama, bahwa warisan iman itu lebih penting daripada warisan harta. Warisan iman lebih penting dari warisan harta. Hari ini di tengah dunia kita, dunia yang begitu digerakkan oleh ekonomi, dunia yang begitu digerakkan oleh market, kita melihat banyak hal di tengah dunia kita begitu mudah berubah tergantung marketnya gitu ya. Bahkan gereja-gereja pun terpengaruh oleh market. Misalnya market di dalam momen-momen Natal gitu, saya pernah sharingkan Natal dari zaman ke zaman terus mengalami banyak perubahan-perubahan. Sampai hari ini kita tahu Santa Claus, kita tahu ada pohon Natal, kita tahu ada berbagai ornamen-ornamen, lagu Natal semua. Itu pernah menjadi sebuah bagian yang dimanfaatkan oleh market dunia. Pernah ada yang saya pernah sharingkan waktu Natal kemarin, ada satu department store berusaha menyajikan toko dagangannya di dalam berbagai hal yang semuanya komersil, tetapi dibuat suasananya seperti gereja gitu ya. Di dalam momen Natal, karena melihat memang Natal itu orang mau mencari, satu sisi mencari hal yang religius, di sisi lain marketnya tetap harus dikerjakan supaya ada profit gitu kan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ekonomi, penuh dengan digerakkan oleh ekonomi. Dari sini kita melihat warisan harta menjadi sebuah hal yang begitu ditekankan dengan luar biasa di tengah kebudayaan kita. Tapi jemaat di Smyrna dikatakan mereka ini miskin secara materi. Tapi secara iman mereka sungguh-sungguh tangguh, sungguh-sungguh kuat. Bapak Ibu, saya pernah waktu mulai merantau, mulai memasuki masa-masa rantau gitu ya. Saya anak tunggal, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seorang anak tunggal begitu mulai pertama kali meninggalkan rumah, itu saya mendapatkan nasihat dari orang tua begitu banyaknya dan setiap hari selalu ditanya kabarnya. Semua nasihat-nasihat selalu diberikan gitu ya. Jangan lupa ini, jangan lupa itu, ini itu semua. Sepertinya saya nggak tahu gitu common sense-nya gitu. Tapi ya memang seringkali kita melihat
banyak hal-hal yang terus ditekankan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada generasi berikutnya. Tetapi ada hal yang lebih penting sebetulnya daripada nasihat, yaitu warisan iman. Bagaimana hidup di tengah-tengah komunitas yang baru, bagaimana hidup di tengah-tengah keadaan yang akan menggoda kita untuk berkompromi tetapi pegang firman Tuhan. Bagaimana menekankan misalnya datang ke tempat baru, ke kota, nanti bukan yang ditekankan jangan langsung cara bertahan hidup di kota itu, tetapi ada gereja nggak di sana? Ada gereja yang betul nggak? Ada tempat ibadah buat kamu bisa bertumbuh nggak? Itu sebetulnya kan hal yang harus lebih ditekankan gitu ya. Saya beberapa waktu lalu juga perpisahan dengan anak-anak remaja di Geri di cabang lain gitu. Kemudian apa yang di-sharing-kan orang tuanya apa? Yang di-sharing-kan orang tuanya justru mereka mengatakan, "Iya kami takut sekali ini anak tunggal kami baru pertama kali rantau, tapi bersyukur karena ada gereja." Walaupun bukan GRI di Amerika gitu, di Amerika bukan GRI, tapi bersyukur karena ada gereja yang masih mengajarkan teologi reform di sana. Ini jadi sebuah hal yang menggambarkan keadaan kekristenan di tengah kebudayaan yang sangat mempromot tentang ekonomi, tentang hal-hal yang mungkin lebih mengarahkannya kita bagaimana bertahan hidup, bagaimana kita hidup dengan efektif, hidup dengan efisien, belajar dengan maksimal dan lain sebagainya, memaksimalkan semua potensi. Oke, itu hal yang penting. Tapi jangan lupa ada hal lain yang lebih penting, yaitu warisan iman. Bagaimana bertumbuh dengan benar di dalam dunia yang Tuhan mau percayakan setiap konteks yang berbeda-beda. Inilah yang jemaat Smyrna miliki dan bisa kita pelajari hari ini. Seberapa banyak warisan iman yang kita miliki dan yang kita bisa teruskan. Hai guru-guru sekolah minggu, seberapa banyak warisan iman yang bisa engkau teruskan kepada anak-anak generasi berikutnya? Hai guru-guru di sekolah mungkin, seberapa banyak warisan iman yang bisa engkau berikan kepada murid-murid yang kau ajar? Atau mungkin bagi kita yang menjadi siswa-siswi di sekolah, mahasiswa semua, berapa banyak warisan iman yang kau saat ini pegang, yang kau tahu ini firman Tuhan berkata seperti ini, firman Tuhan berkata aku harus benar, aku harus kudus, aku harus taat, harus sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Semua itu warisan iman dan inilah yang harus dipegang lebih daripada warisan harta sebetulnya. Inilah yang jemaat Smyrna miliki. Jemaat yang begitu mengetahui apa artinya mati dan hidup kembali. Tetapi mereka tahu hidup tidak akan berarti kalau kita tidak punya yang namanya warisan iman. Hidup tidak akan menjadi hidup yang berarti kalau tidak punya warisan iman. Dan itulah yang Yesus sampaikan di sini. Akulah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu namun engkau kaya. Dan kemiskinanmu namun engkau kaya. Kaya dalam iman. Berapa banyak iman yang saat ini engkau pegang dalam kehidupanmu dan mungkin engkau bisa teruskan kepada generasi berikutnya. Kita ketika hidup di tengah-tengah generasi yang mungkin sudah mulai banyak berganti. Generasi sebelumnya zaman mungkin orang-orang yang saat ini sudah mempunyai anak-anak gitu ya. Mungkin tahu begitu banyaknya perbedaan cara pendidikan gitu ya. Di dalam generasi sebelumnya waktu mendidik anak, mungkin Bapak Ibu semua yang sudah punya anak, waktu dididik oleh orang tua Bapak Ibu, cuma dikatakan A, B, C, pokoknya langsung taat mutlak gitu ya. Perkataan orang tua itu sebuah hal yang seperti dekret negara gitu, nggak boleh dibantah. Bantah berarti sudah siap-siap ada hukuman gitu ya. Tapi anak-anak zaman sekarang apakah bisa dilakukan seperti itu? Semua anak-anak mungkin, anak-anak remaja khususnya, langsung akan bertanya, kenapa harus gitu? Kenapa nggak gini? Kan gini juga baik. Kita anak-anak zaman sekarang selalu berikan reasoning dan mempertanyakan. Ini adalah sebuah pergeseran zaman yang sudah terjadi cukup panjang beberapa waktu terakhir. Mulai dari Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta sekarang. Ini jadi anak-anak yang mulai lebih banyak reasoning dan mempertanyakan. Kenapa kami harus ikut mutlak apa yang dikatakan orang tua? Karena kami bisa memikirkan sendiri apa yang baik. Tapi disitulah warisan iman justru diperlukan.
Maka ketika bicara tentang dengan generasi yang baru, your attitude speaks louder. Your attitude speaks louder. Apa yang kita lakukan akan bicara lebih keras, lebih kuat daripada yang kita katakan gitu ya. Apa yang kita lakukan akan bicara lebih kuat daripada apa yang kita katakan. Itulah yang saya bisa amati gitu ya sebagai seorang Gen Z. Saya jadi dibesarkannya oleh baby boomer, tetapi kemudian menghadapi banyak gen alpha di remaja, apalagi jadi hamba Tuhan. Saya jadi generasi yang banyak saya lihat dari pembaca budaya gitu ya. Gen Z itu salah satu generasi yang menjadi transisi dari banyak generasi-generasi sebelumnya. Dibesarkannya oleh masa lalu dari baby boomer, kemudian udah dibesarkan juga dididik oleh senior-senior yang dari generasi milenial mungkin gitu. Kemudian sekarang hidup sebagai Gen Z dan akhirnya menghadapi orang-orang Gen Alpha. Jadi kami menjadi sebuah titik persimpangan generasi yang begitu besar. Dari orang-orang yang senior sekali sampai orang-orang yang masih sangat muda yang baru tahu tentang dunia. Tetapi di sini justru kita melihat ketika ada pergeseran seperti ini, kita melihat zaman ini adalah zaman yang justru lebih menuntut adanya keteladanan, menuntut adanya warisan iman dari attitude, bukan cuma dari sekedar perkataan. Your attitude speaks louder. Inilah kebudayaan yang sudah berganti. Tetapi dari zaman dulu ternyata jemaat di Smyrna ini sudah diberikan satu hint oleh Tuhan Yesus. Engkau miskin secara materi, tetapi engkau kaya secara rohani. Engkau kaya secara iman dan itulah yang engkau miliki sebagai modal besar dari gereja Tuhan. Warisan iman lebih penting daripada warisan harta. Ini yang pertama yang kita renungkan. Kita lanjut ke bagian berikutnya, ayat 9 bagian B saya bacakan. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Di sini kita melihat ayat 10 dilanjutkan dengan perkataan nasihat dari Tuhan Yesus. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, kita melihat di sini gambarannya yang pertama dari ayat 9 ada fitnah yang mereka harus hadapi. Apa itu fitnah? Bukan maksudnya fitnah zaman sekarang, saya bukan mengambil dari KBBI gitu ya. Fitnah apa yang mereka alami di dalam masa itu? Waktu itu ketika mereka sudah ada di kebudayaan Romawi yang begitu kuat, kaisar itu dianggap sebagai Tuhan atau dianggap sebagai dewa. Maka bangsa-bangsa yang ada di bawah jajahan kekaisaran Romawi harus menyembah kaisar. Tetapi ketika berjalan kekaisaran Romawi yang begitu kuat ini, di dalam sejarah cuma ada satu bangsa yang akhirnya tidak diwajibkan untuk menyembah kaisar. Bangsa apa itu? Itulah bangsa Yahudi. Di dalam segala kekerasan, ketangguhan mereka, kebebalan mereka dalam tanda kutip gitu ya. Mereka sangat kuat dalam pendirian mereka untuk mengatakan kami cuma mau menyembah satu Allah yaitu Yahweh. Itu kekuatan utama orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka sudah pernah mengalami pembuangan, mengalami masa-masa kelam, masa begitu hancur karena mereka menyembah Allah-Allah lain selain Yahweh. Itu mereka trauma besar dan setelah mereka pulang kembali ke Yerusalem, mereka begitu kuatnya memegang kami mau menyembah Yahweh dan tidak ada lagi yang boleh disembah selain Yahweh. Di situ akhirnya Kaisar Romawi yang awalnya menekan mereka, menindas mereka, akhirnya ya sudahlah ini bangsa nggak bisa diatur. Akhirnya pemerintah Romawi menyerah gitu, menyerah dengan kebebalan orang Yahudi ini dan dikatakan dalam sejarah dicatat orang Yahudi nggak dipaksa lagi menyembah kaisar sebagai dewa, tetapi dan juga diizinkan persembahkan korban gitu untuk menghormati kaisar sebagai penguasa. Dianggapnya kaisar itu penguasa bukan dewa. Tapi kemudian kembali orang Yahudi harus diwajibkan membayar pajak gitu ya. Oke deh, nggak apa-apa, nggak sembah kaisar karena kalian terlalu bebal, tapi kalian bayar pajak. Tapi pajaknya pun begitu berat gitu ya. Makanya zaman Yesus kita tahu ada pemungut cukai, ada banyak orang-orang miskin karena ditekan oleh pajak. Ini karena memang orang Yahudi pada waktu itu kebudayaannya seperti itu. Tapi di sini ketika kekristenan abad pertama mulai menyebar, sebagian orang Kristen juga dulu orang Yahudi.
Sebagian orang Kristen mulai menyebar satu persatu menikmati sedikit privilege-nya orang Yahudi. Mereka Kristen tetapi dulunya Yahudi. Tapi dulu mereka mengalami, ya akhirnya kami jadi punya privilege orang Yahudi, nggak harus sembah Kaisar, tetapi kami sudah berubah, sudah convert ke Kristen. Kami sembah Yesus. Kekristenan mulai menikmati perlindungan di bawah payung Yahudi yang waktu itu diterima oleh Roma gitu ya. Tapi lama-kelamaan zaman Nero gitu khususnya, kekristenan makin lama makin terlihat berbeda. Mulai makin banyak orang-orang Kristen yang menyebar di kota-kota di sekitar kekaisaran. Akhirnya sekarang kekristenan berkembang dengan gerak-gerik yang aneh juga waktu itu, beda dengan Yahudi. Makin kelihatan bedanya, mereka sekarang mulai terang-terangan berkata, kami menyembah Kristus. Kami menyembah Kristus, Kristus, Kristus semua. Bahkan mereka jadi nggak tahu Kristus itu siapa. Kristus kan artinya yang diurapi gitu ya. Maka banyak sebutan-sebutan Kristus, Kristus siapalah itulah. Oh akhirnya mereka ingat, oh ini kan pengkhianat dulu. Ini kan pemberontak yang dulu mati di kayu salib. Matinya hina sekali di bawah pemerintahan Romawi. Kami menyembah Kristus, menyembah pemberontak gitu ya. Ini gerakan yang aneh. Gerakan yang namanya Kristen ini juga mengaku, oh kami makan tubuh dan darah Kristus. Kami perjamuan kudus. Wah ini makin aneh lagi, ini sekte sesat macam apa gini. Kanibalisme di abad pertama gitu ya, dianggapnya makan tubuh dan darah pemberontak gitu. Udah aneh sekali pandangan orang pada waktu itu. Dan akhirnya ini jadi gerakan yang berpotensi merusak masyarakat. Apalagi sekarang mereka bilang kami juga cuma mau sembah Yesus, kami gak mau sembah Kaisar. Ini makin lama makin aneh-aneh dan di sini pemerintah Romawi udah pikir ini Yahudi aja udah gak bisa dipaksa. Sekarang muncul lagi gerakan sekte aneh lagi, kanibal, penyembah pemberontak dan lain sebagainya. Gak bisa dipaksa lagi. Ini gak bisa. Ini kekristenan harus ditindak. Kalau enggak nanti berapa banyak lagi sekte sesat lainnya yang akan muncul. Gak mau sembah Kaisar, ini masyarakat goncang. Akhirnya kekristenan waktu itu jadi mengalami permusuhan dan penolakan dari pemerintah Romawi. Bukan cuma itu, orang Yahudi juga sekarang jadi benci Kristen karena makin kelihatan bedanya kan. Ini nyembah Yesus, Yesus siapa Yesus, kami gak percaya Yesus itu Tuhan. Orang Yahudi juga jadi memusuhi orang Kristen. Akhirnya banyak yang sudah convert dari Yahudi ke kekristenan. Orang Yahudi sekarang mulai ikut memusuhi dan melaporkan orang Kristen ini ke pemerintah Romawi. Akhirnya ini yang disebut sebagai fitnah. Ini yang disebut sebagai fitnah di ayat 9. Fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, dikatakan seperti itu. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Segitu kerasnya Tuhan mengutuk mereka, kenapa? Karena ini harusnya orang Yahudi, umat Tuhan juga yang justru harusnya paling dekat dengan kekristenan. Harusnya mereka yang paling bisa mengerti siapa Yesus, tetapi justru malah memfitnah orang-orang Kristen, orang-orang yang sembah Yesus makin tertindas, makin menderita. Inilah keadaan yang begitu berat yang dialami jemaat Smyrna. Dan di sini kita melihat akhirnya jemaat di gereja Smyrna menderita karena memegang identitas Kristen mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka berusaha tetap pertahankan Kristus sebagai yang pertama dan terutama. Mereka rela menanggung semua penderitaan tanpa membuang kekristenan mereka sendiri. Apalagi waktu mereka ditawarkan, kamu mau hidup lebih mudah, tinggalkan kekristenanmu. Tapi mereka tetap pegang, enggak, kami mau jadi orang Kristen. Bapak Ibu, ini juga lah bukannya yang harusnya kita hidupi dalam gereja sepanjang zaman. Ketika kita tahu gereja adalah gereja yang dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus yang mati dan bangkit. Ketika gereja harus mengalami adanya kesulitan-kesulitan dan penderitaan di tengah dunia, itu semua harus terjadi karena gereja pegang identitasnya di dalam Kristus. Ini bukan berarti kita mau glorifikasi penderitaan gitu ya. Penderitaan tuh gak usah dicari-cari sebetulnya. Tetapi ketika kita memegang identitas kita sebagai orang Kristen, itu kita akan sedikit demi sedikit mulai menghadapi banyak pertentangan dari dunia. Orang yang terlalu mungkin bisa dikatakan terlalu mulus, semua hidupnya terlalu lancar, mungkin kita justru perlu waspada. Apakah justru kita terlalu banyak kompromi? Ketika kita
jalan di tengah dunia yang dikatakan dunia berjalan dalam gelap, dunia yang Tuhan katakan ini dunia yang jahat yang sudah jatuh. Tapi kalau kehidupan gereja sebegitu lancarnya, sebegitu mulusnya, mungkin itu waktunya gereja untuk mulai bertanya, apa jangan-jangan gereja sudah mulai lebih banyak kompromi dan tidak ada bedanya dengan cara hidup dunia. Ini yang mau disampaikan di dalam pembahasan kita di dalam gereja Smyrna. Kita perlu terus mendoakan supaya gereja bisa sungguh-sungguh setia dalam mempertahankan identitas kita di dalam Kristus. Meskipun hal itu mungkin bawa gereja pada kesulitan, penderitaan, bahkan kemiskinan sekalipun. Dan ini bukan cuma bicara tentang gereja, ini juga bicara tentang setiap dari kita, setiap individu, setiap umat Tuhan. Kita perlu terus berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa mempertahankan identitas kita dalam Kristus. Kita mungkin banyak kekhawatiran tentang masa depan, mungkin tentang gereja juga, pelayanan, tentang pertumbuhan iman, tentang kerohanian. Mungkin kita menghadapi banyak kesusahan, kemiskinan, penderitaan di dalam pergumulan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi inilah yang mau disampaikan justru dalam firman Tuhan hari ini. Identitas kita di dalam Kristus itu perlu tetap dipertahankan tanpa syarat. Sekalipun kita berjalan dalam kesusahan-kesusahan yang kita harus hadapi. Kita dipanggil untuk setia sampai mati. Di sini dikatakan di ayat 10 gitu ya tadi yang kita sudah bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk setia sampai mati. Jemaat di Smyrna ini terkenal sebagai jemaat yang begitu militan terhadap pemerintah Romawi. Jemaat di Smyrna ini jemaat yang sangat setia terhadap pemerintah. Bukan jemaat, kotanya maksudnya. Kotanya, masyarakatnya betul-betul punya tren anak-anak mudanya mau berani militan bagi pemerintah, bagi kekaisaran. Di luar gereja mereka menghadapi banyak kebudayaan, keadaan masyarakat yang setia pada pemerintah. Tetapi sekarang Kristus berkata kepada jemaatnya, kepada gereja di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Bapak Ibu, survei statistik menunjukkan gitu ya, saya melihat di dalam sebuah buku Persekutuan Doa Momentum yang bisa Bapak Ibu lihat di perpustakaan, ditulis oleh Pendeta Stephen Tong sebagai bagian dari refleksi. Pendeta Stephen Tong menunjukkan ada sebuah statistik dalam sebuah jemaat yang kita layani, ada 8% orang yang mungkin akan giat melayani gitu ya, yang melayaninya dengan giat gitu. Kita nggak tahu mungkin berapa persen di gereja kita, tetapi rata-rata mungkin yang betul-betul giat, segiat itu cuma 8% mungkin. Dan bahkan di antara mereka yang melayani dengan tidak giat atau mungkin juga kita melihat ada 90% orang yang melayani tetapi ya tidak terlalu dengan sungguh-sungguh, ya udah seadanya gitu mungkin. Ini adalah statistik yang ditampilkan gitu ya di dalam keadaan gereja modern. Tetapi kemudian kita Pendeta Simentong kemudian bertanya di dalam buku itu, kalau gereja cuma punya persentase pelayan yang giat sekecil itu, beranikah kita menerima sebutan kita adalah pelayan Tuhan yang setia? Jika perkataan ini keluar dari mulut manusia, ini tidak akan berarti apa-apa. Tetapi jika suatu hari perkataan itu keluar dari mulut Tuhan, engkau adalah pelayan yang setia, maka perkataan itu akan menjadi sebuah hal yang indah di mata Tuhan. Nah, di sini kemudian Pendeta Stephen Tong menunjukkan ada sebuah cerita gitu ya. Seorang profesor ahli administrasi dari Kanada mengatakan, kalau kita lihat statistik kita akan terkejut karena ternyata jumlah orang komunis yang berjerih payah demi komunisme mereka gitu, demi ismenya mereka, ternyata jauh lebih banyak daripada jumlah orang Kristen yang giat memberitakan Injil. Ini sebuah ironi yang begitu menggelitik kita gitu ya. Jumlah orang komunis yang militan berjerih payah demi ismenya mereka, demi komunisme mereka jauh lebih banyak daripada jumlah orang Kristen hari ini yang dengan rela, dengan giat mau mengabarkan Injil. Dan akhirnya kita mau tidak mau mengakui bahwa komunis jauh lebih giat menyebarkan komunisme mereka ke seluruh dunia. Orang-orang komunis begitu bangga menjadi anggota komunis. Banyak dari orang Kristen
Bagaimana dengan kehidupan kita? Sebangga itukah kita dengan kehidupan Kristen kita? Sebangga itukah kita dengan identitas Kristen kita? Kalau orang komunis bisa sebegitu giatnya, persentase orang komunis di seluruh dunia itu sebetulnya dikit gitu ya. Tetapi dengan efisiensi sebesar itu, kita melihat efisiensi mereka jauh lebih besar daripada orang Kristen. Padahal persentase mereka di tengah dunia tidak sebanyak orang Kristen. Tidak ada satupun di negara dunia yang punya penduduk lebih banyak dari penduduk kekristenan gitu ya. Maksudnya kekristenan saat ini agama yang begitu besar. Dan kita melihat jumlah penduduk di Kristen di dunia ini mungkin bisa 1,5 miliar mungkin gitu ya. Atau lebih dari 28% penduduk dunia mengatakan diri Kristen. Tetapi bagaimana kekristenan di masa yang akan datang? Sebangga itukah kita dengan kekristenan kita? Kalau kita melihat realitanya, ya sepertinya orang komunis lebih bangga dengan komunisme mereka daripada orang Kristen dengan kekristenan kita. Ini sebuah hal yang mungkin menjadi refleksi kita bersama. Ketika dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Lihatlah dunia sekitarmu. Orang-orang begitu giat, begitu setia untuk menyembah kaisar dan bahkan rela mengorbankan banyak hal demi kaisar. Pertanyaannya, seberapa banyak orang-orang Kristen yang rela mengorbankan banyak hal demi Tuhan, demi gereja, demi kekristenan, demi perkabaran Injil? Ini sebuah hal yang mungkin jadi refleksi kita bersama dan kita perlu belajar lebih banyak lagi. Karena kita melihat betapa kurangnya kita dalam melayani, dalam memberikan pengorbanan kita bagi Tuhan. Tetapi kita melihat jemaat di Smyrna menderita, tetapi mereka disebut orang-orang kudus yang menderita, orang-orang yang setia sampai mati. Dan di situ Tuhan kemudian mengatakan refleksi ketiga. Kalau tadi yang pertama kita melihat bahwa warisan iman lebih penting daripada warisan harta. Yang kedua kita belajar bahwa kita dipanggil untuk mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Mati dan bangkit bersama dengan Yesus yang mengorbankan diri bagi setiap kita. Kita juga dipanggil untuk mengorbankan diri setia sampai mati demi Kristus Yesus. Memegang identitas kita sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga kita melihat bahwa Tuhan mengatakan di sini, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Maka yang ketiga kita belajar bahwa gereja bukan hanya dipanggil menderita karena Kristus, tapi juga gereja hidup di bawah sebuah janji akan dimuliakan bersama Kristus. Yang ketiga, dimuliakan bersama Kristus. Kita melihat di dalam ayat 10, Yesus berkata, jangan takut terhadap penderitaan, kesusahan 10 hari yang akan dialami. Apa maksudnya 10 hari? 10 hari ini menunjuk kepada kisah di Daniel pasal 1, waktu itu Daniel diundang untuk makan semeja dengan Raja Babel. Daniel pasal 1 menceritakan dia diundang untuk makan semeja dengan Raja Babel. Tapi dia menolak karena itu makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan akhirnya Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan itu. Ini kemudian dikatakan Daniel cuma mau makan sayur-sayuran dan dikatakan ada ujian selama 10 hari apakah betul Daniel akan sehat-sehat saja. Jadi waktu itu Daniel diundang makan, dia tolak, dia bilang enggak, saya enggak mau makan persembahan makanan berhala itu. Padahal Daniel itu satu pemuda yang diberikan privilege besar, dia tokoh yang sangat dihormati waktu itu di dalam kerajaan Babel, diberikan banyak keistimewaan tapi dia tidak mau berkompromi. Akhirnya dia bilang, saya makan sayur-sayuran saja. Kepala penjaranya waktu itu, pemerintah waktu itu yang jadi utusan kepada Daniel berkata, jangan seperti itu, nanti saya yang dihukum gitu ya. Kalau kamu ada apa-apa, cuma mau makan sayur-sayuran, nanti saya yang kena hukuman gitu, kena konsekuensi. Tapi Daniel bilang, uji 10 hari. Kalau aku tetap sehat-sehat saja, biarkan aku seperti ini. Itu kurang lebih. Dan di sini 10 hari juga dikatakan di dalam Wahyu pasal 2 kepada jemaat di Smyrna, engkau akan mengalami pencobaan 10 hari gitu, kesusahan selama 10 hari. 10 hari ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah masa ujian yang terbatas, yang tidak akan bertahan selama-lamanya. Ujian di mana kita mungkin harus menderita, mungkin harus mengalami kesulitan,
Tetapi ini tidak akan selama-lamanya. Kalau engkau setia seperti Daniel, setia untuk tidak berkompromi, maka akan ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Ini juga yang dijanjikan kepada setiap jemaat Tuhan pada hari ini. Akan ada masa di mana kita akan terus diuji lagi dan lagi dan lagi. Tetapi percayalah, ini cuma 10 hari. Bukan secara 10 hari literal, tetapi ini adalah masa yang tidak akan berlangsung selama-lamanya. Karena ketika kita didapati setia, disitulah Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ketika kita didapati setia, kita akan mendapatkan kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang akan datang tanpa pengorbanan. Sekali lagi saya katakan, tidak akan ada kemuliaan yang datang tanpa pengorbanan. Yesus pun berkata, aku telah mati dan hidup kembali. Tidak ada kehidupan yang baru kalau tidak mengalami kematian. Inilah yang menjadi narasi kekristenan. Narasi di mana kita tidak melihat adanya kemuliaan kalau tidak ada pengorbanan. Dan semua itu sudah dijalankan oleh Yesus yang mati di kayu salib. Orang Smyrna setia pada kaisar, tetapi orang Kristen dipanggil untuk setia pada Kristus. Dan pencobaan itu tidak akan datang selama-lamanya. Sebagai penutup Bapak Ibu, pada waktu itu mahkota yang dijanjikan ini sebuah mahkota yang sebetulnya diberikan pada para atlet gitu ya. Kalau mereka bertahan sampai akhir sebuah perlombaan, ini jadi gambaran bahwa Kristus pun akan berikan mahkota kepada umatnya yang mau tetap setia sampai mati. Jadi ini menjadi sebuah perlombaan. Iman kita juga adalah sebuah perlombaan. Kehidupan kita adalah perlombaan. Perlombaan dengan siapa? Perlombaan untuk mematikan dosa. Perlombaan untuk setia sampai akhir. Bapak Ibu sekarang dipercayakan berbagai hal untuk dijalankan. Banyak godaan-godaan mungkin untuk berkompromi, mungkin untuk melihat mungkin kita tidak menjadi martir gitu ya, mungkin tidak harus langsung sebesar itu. Tetapi mungkin kita dipanggil untuk setia dalam perkara kecil, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Akan banyak tawaran-tawaran seperti gambaran di Smyrna, sangkal imanmu maka hidupmu akan lebih mudah. Pertanyaan yang sama kepada kita, sangkal imanmu atau kompromilah sedikit, maka hidup kita akan jadi lebih mudah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau sungguh-sungguh memegang identitas kita dengan kuat, seperti jemaat di Smyrna yang rela menderita demi Kristus ditinggikan, dan mereka juga pada akhirnya akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Sebagai penutup, kisah ini kemudian yang ditulis dari tahun 95 Masehi oleh Rasul Yohanes, kemudian akan diberikan kepada 7 jemaat. Dan di situ ada di kota Smyrna juga, kemudian ada seorang uskup yang bernama Polikarpus melayani di tempat itu. Polikarpus adalah seorang murid langsung dari Rasul Yohanes. Dia yang meneruskan banyak pengajaran-pengajaran Rasul Yohanes, dan kemudian dia mencatat banyak karya-karya yang diteruskan kepada gereja-gereja di abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi Polikarpus menjadi seorang uskup yang diutus untuk melayani di kota Smyrna. Dan di situ Polikarpus juga membaca bagian ini, bagian yang mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Dan di situ Polikarpus kemudian menjalani pelayanannya dengan berbagai ancaman kematian. Polikarpus tetap setia dan di situ tidak tawar-menawar. Dia berdiri teguh dan sampai diancam oleh kekaisaran Romawi, diancam, sangkal imanmu Polikarpus atau engkau akan mati. Di situ Polikarpus berkata, 86 tahun aku sudah melayani Tuhan dan dia tidak pernah mengecewakanku. Maka aku pun tidak mau mengecewakan dia di akhir hidupku. Kalimat sederhana ini begitu mencerminkan pengenalan Polikarpus kepada Kristus. Di sini kita melihat akhirnya Polikarpus mati dibakar hidup-hidup. Menjadi salah satu martir juga di abad kedua Masehi. Tetapi kita melihat juga panggilan yang sama diberikan kepada setiap kita. Polikarpus membaca surat ini dan dia setia sampai mati. Pertanyaannya, apakah engkau juga mau setia sampai mati? Setia sampai mati karena Kristus pun sudah menjalankan panggilannya setia sampai mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Mari kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh memegang iman kita dengan teguh, dengan memegang warisan iman kita, mewariskannya turun-temurun, dengan mau rela menderita bersama dengan Yesus. Dan di situ kita melihat bahwa kesusahan kita tidak akan bertahan selama-lamanya karena Tuhan akan berikan mahkota kemuliaan.
Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau menguatkan iman kami, karena kami orang-orang yang mudah goyah, mudah jatuh. Mengandalkan diri kami sendiri, kami akan mudah gagal ya Tuhan. Kami akan mudah terombang-ambing lagi dan lagi. Tetapi kami bersyukur karena penilaian-Mu bukan hanya berdasarkan kekuatan dari diri kami sendiri, tetapi dari teladan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dan Engkau sekarang datang kepada gereja-Mu, datang kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, bukan sebagai pribadi yang hanya mati dan bangkit seperti kota Smyrna yang pernah hancur dan dibangun kembali. Tetapi Engkau adalah penguasa sejarah. Engkau tahu semua hal yang terjadi di seluruh dunia ini. Engkau tahu seluruh keadaan dunia dari zaman ke zaman. Tetapi sekarang Engkau datang kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau menilik hati kami. Siapakah kami Tuhan? Satu dari miliaran orang di tengah dunia ini yang mungkin tidak signifikan di dalam dunia. Tetapi Engkau melawat kami dan Engkau berkata, jangan takut terhadap kesusahan yang mungkin Engkau akan alami. Karena Engkau kaya meskipun Engkau harus menderita. Tuhan, kuatkanlah iman setiap kami dalam setiap konteks yang Tuhan mau berikan, dan kiranya Tuhan percayakan lebih banyak hal untuk kami bisa kerjakan, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau berkorban, mau menjadi militan demi Kristus, bukan demi kenyamanan diri kami, bukan militan secara kosong seperti banyak orang-orang yang militan bagi isme-isme mereka, bagi cara pikir dunia yang begitu menggoda, tetapi kami mau militan demi Kristus yang sudah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Demikian kami pun mau memberikan hidup kami bagi Tuhan. Pakailah hidup kami dan kiranya Tuhan menguatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.